Ubur-ubur ikan lele. Semangat puasanya, Le. Selamat datang di Manglayo. Masih lanjut lagi dengan cerita QP. Suatu hari Rio datang ke sekolah, tapi hanya menemukan Sune yang lagi tiduran di rooftop gedung. Sune ngasih tahu kalau Koso sudah lama tidak masuk sekolah karena ayahnya jatuh sakit. Sedangkan Kotori juga tidak masuk karena hewan peliharaannya, Tracy, si ayam jago, meninggal terlindas truk. Rio bilang, berarti dia harus datang ke rumah Kotori untuk berbelasungkawa. Itu cuma seekor ayam tahu, kata Sune. Buat kita mungkin iya, tapi buat Kotori, Tracy sudah jadi bagian dari keluarga, saud Rio sambil tersenyum. Sune berkata, Rio jadi orang berbeda kalau menyangkut Kotori. Dan benar saja, sore itu, QP masih menangis di depan gundukan tanah belakang rumahnya, di mana ia menguburkan Tracy. QP terharu melihat Rio datang membawakan karangan bunga, tanda ikut berbelasungkawa. QP menyuruh Rio menunggu sebentar dan berlari masuk ke dalam, mengambilkan makanan. Tapi saat itu HP Rio berbunyi. Setelah beberapa saat, Rio langsung berteriak kalau dia harus pergi karena ada urusan penting. QP bengong pas sampai keluar rumah tidak mendapati sahabatnya tersebut. Tak berapa lama, Rio sampai ke gedung tempat markasnya. Seseorang terduduk dengan kepala berdarah. Dia bilang saat melaksanakan tugas untuk merekrut Kiba Yoshiaki dari SMA Seido, dia malah langsung kena hajar oleh Kiba. Kunimi yang juga di situ berkata, bukankah sudah kubilang kita perlu perlakuan khusus untuk berurusan dengan tempat tersebut. Kiba sejak dulu seorang petarung tangguh, orang gila yang selalu mencari lawan untuk dikalahkan. Sampai-sampai dia kehabisan orang untuk ditantang. Tapi dia berhenti setelah masuk SMA Seido dan bertemu Ueda Hidetora. Orang yang bisa menyatukan SMA Seido hanya dengan beberapa kata saja. Meski kita punya pasukan lebih besar, tapi SMA Seido tetap jadi lawan yang berbahaya, cerita Kunimi panjang lebar. Rio terdiam. Ekspresinya menandakan dia langsung memikirkan cara untuk menghancurkan SMA Seido dan juga Hidetora. Siang hari di SMA Seido, ada QP yang sedang bermain baseball. Semua yang melihat terkejut dengan kecepatan lemparan bolanya. Di samping lapangan, datang Momota yang langsung menunduk, bersembunyi di balik tanaman begitu mendengar ada QP. Tahu-tahu dia dikejutkan kedatangan satu murid kelas 1 SMA Seido yang terlihat kesal. Dia adalah Kiba Yoshiaki yang kesal karena QP sering datang ke sekolah ini. Dia juga bertanya apa Hidetora lebih percaya sama QP yang orang luar daripada dirinya. Apa aku terlihat tidak bisa diandalkan? Teriak Kiba kesal. Momota tersenyum kaku. Tentu tidak, Kiba. Hide selalu ngomong kalau SMA Seido bisa aman karena ada dirimu di sini. Baru saja Kiba tenang. Namanya sudah dipanggil sama Hidetora yang mendekat bersama QP. Kotori, ini Kiba Yoshiaki, kelas 1 di sini. Cobalah akrab dengannya, kata Hidetora. QP cuma bilang iya dengan ekspresi garing. Kiba ngomong dia sudah kenal Kotori. Hidetora mengira itu karena memang QP terkenal. Tapi sebenarnya Kiba dendam karena waktu SD pernah dipukul dan dikubur di dalam pasir taman, disisakan kepalanya saja. Bahkan Kiba kecil menangis selama 2 jam di situ. Kiba bertanya, apa QP ingat dirinya? Yang ditanya malah ngomong, ingat Kiba sebagai teman SD-nya yang dulu muntah-muntah di bis waktu tamasya. Tunggu, itu Yoshiaki atau Masaki ya? Kata QP santai. Kiba jadi kesal karena peristiwa yang jadi trauma buatnya tidak dianggap penting oleh QP. Tak disangka, Kiba langsung melayangkan pukulan dan membuat QP jatuh tergeruduk. QP memegang hidungnya yang berdarah dan langsung berdiri dengan muka marah. Begitupun Kiba yang memang sudah siap balas dendam. Hidetora dengan panik berusaha memisahkan kedua bocah itu yang sama-sama sedang emosi. Di luar gedung SMA Seido, Udagawa menghajar satu orang sampai babak belur. Bocah yang diajarnya tadi bikin gara-gara di tempat nongkrongnya para murid SMA Seido. Udagawa merasa kalau bocah ini bukan dari sekitar sini. Tapi si bocah yang sudah babak belur itu malah cuma nyengir dan ngomong kalau dia tahu orang-orang di depannya ini. Udagawa, Nakatsuka, dan Kodama. Bersama Momota yang masuk SMA Bonten,
Kalian mantan petinggi aliansi Hidetora kan? Dan kalian mewakili SMA Seido baru saja memulai perang dengan kami, aliansi anak kelas 1. Kata si bocah tanpa rasa takut. Udah kau kembali maju dan berteriak kesal menanyakan apa maksud aliansi kelas 1 tersebut. Si bocah tetap tersenyum dan ngomong kalau pihaknya senang sekali meladeni tantangan perang ini. Udah gawak kembali menghajar si bocah. Sesampainya di sekolah, mereka mendapati ada Momota yang juga bingung mendengar cerita Nakatsuka tentang aliansi kelas 1. Mereka sepakat untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Kyuubi dan Kiba yang katanya sudah akrab, padahal kemarin bertengkar hebat. Semua itu karena Hidetora mengajak Kiba dan Kyuubi nginap di tempatnya dan berhasil menjinakkan keduanya. Malam hari, Hidetora jalan pulang dan dikawal sama Kodama. Meski Hidetora keberatan, tapi Kodama ngomong itu keinginannya sendiri. Tahu-tahu muncul bocah yang mukanya bawa blur, bocah yang diajar Udagawa sebelumnya. Bukan cuma dia, tapi tahu-tahu dari berbagai arah berdatangan banyak orang dan langsung mengepung Hidetora dan Kodama. Dari belakang kerumunan muncul Kunimi Ryuji. Ueda-san kan? Kehormatan bisa bertemu denganmu. Bocah kami diajar oleh orang-orang dari sekolahmu. Dia bilang mereka juga mendeklarasikan perang. Jadi aku berinisiatif buat menyerang duluan dengan cara menumbangkan leader SMA Seido, yaitu dirimu, kata Kunimi. Di sebuah taman berkumpul beberapa orang. Nakatsuka terlihat kesal karena kedatangan Umesu Brothers. Tapi mereka ngomong ingin menengok Hidetora. Cuman susah karena banyak polisi berjaga di rumah sakit. Meski mereka menempatkan diri sebagai rival Hidetora, tapi bukan berarti bisa menerima perbuatan kejam yang menimpa Hidetora tersebut. Kin menawarkan diri untuk membantu sebisanya. Dan Kin bertanya siapa pelaku pengeroyokan tersebut. Momota menunduk menahan marah dan ngomong kalau baik Hidetora maupun Kodama dihajar sangat parah sampai belum bisa cerita tentang kejadian tersebut. Beberapa tulang rusuk Hidetora patah dan telinganya hampir putus. Aku bahkan tidak tahu kepada siapa harus membalasnya, geram Momota. Semua orang terdiam. Kiba coba menenangkan seniornya itu, tapi tiba-tiba handphone berbunyi. Dan segera Momota berteriak marah. Rupanya telepon itu dari pihak yang mengaku sebagai aliansi kelas 1, pelaku penyerangan Hidetora. Mereka juga menantang Momota untuk perang, bahkan bilang agar mengumpulkan pasukan besar. Segera setelah telepon mati, Momota berteriak agar Nakatsuka mengumpulkan semua orang yang dulu tergabung di aliansi Hidetora. Dia juga minta Umesu Brothers membawa pasukan mereka. Kiba coba menenangkan Momota lagi, tapi seniornya itu sudah diliputi amarah, malah menyuruh Kiba membawa mantan juniornya di SMP. Sampai saking emosinya, tak disangka tangan Momota menampar muka Kiba. Semua langsung terdiam. Kita harus tenang, justru di saat kritis begini. Bukankah itu yang selalu dikatakan Hidetora-san? Kata Kiba tenang, membuat Momota agak mereda amarahnya. Sementara itu, Kin mendengar suara aneh di balik pohon. Dia berjalan menghampiri dan terkejut ada Kyuubi yang terikat dengan mulut ditutup lakban. Kiba datang menghampiri dan bertanya apa Kyuubi sudah tenang dan tidak akan memaksa masuk ke rumah sakit. Kyuubi memasang wajah lugu agar Kiba percaya. Tapi malah bilang tunggu beberapa menit lagi. Lalu Kiba bicara pada para senior di situ. Dia ngomong agar semua diam dulu. Sementara dirinya yang akan bergerilya mencari info tentang musuh. Begitupun ke Kyuubi. Dengar Kotori, sama juga untukmu. Kau dilarang bergerak sebelum ada info dariku. Kita tidak tahu musuh seperti apa yang dihadapi. Dan kita butuh kekuatanmu untuk membalas perbuatan mereka ke Hidetora-san, ujar Kiba dengan wajah serius. Malam itu juga Kiba bergerak mencari tahu dari junior-juniornya di SMP, teman-teman dari geng lokal, semua orang yang dia kenal. Dan besok hari dia sudah dapat satu nama, Kunimi Ryuji.
Info mengabarkan kalau Kunimi orang nomor 2 di aliansi tersebut. Jadi kita belum tahu siapa kepalanya, gumam Kiba. Siang harinya, saat Kunimi Ryuji lagi mau masuk rumah, sebuah pisau dilempar dan menancap di pintu. Dia menoleh dan mendapati Kiba Yoshiaki berdiri di belakangnya. "Ikutlah denganku," ajak Kiba. Di tempat lain, ada Sune yang diomeli Koso karena datang ke tempat kerjanya. "Hei, aku sudah jauh-jauh ke sini tahu," protes Sune. Lalu dia ngobrol sama Koso dan mengeluhkan karena selain Koso, kini Ryo dan Kotori juga sudah tidak pernah kelihatan di sekolah. Sekolahan sangat membosankan kalau tidak bersama teman-teman. "Cepatlah kembali, Koso," kata Sune sambil berjalan pergi. Sementara itu, di sebuah taman, Kunimi melayangkan tinju menghantam muka Kiba yang terdorong beberapa langkah. Tendangan Kunimi menyusul menghajar perut Kiba. Tapi jagoan SMA Sedo itu langsung mendorongkan kepalanya untuk menghantam muka Kunimi, membuatnya terpental jatuh ke tanah. Kiba tidak ngasih napas. Perut Kunimi ditendang dan langsung menginjak-injaknya tanpa memberikan kesempatan buat bangun. Tapi Kunimi berhasil meraih segenggam kerikil dan melemparkannya ke muka Kiba. Kini keadaan berbalik. Kiba terjatuh dan dihimpit Kunimi yang dengan beringas terus memukul, tapi Kiba berhasil meraih sesuatu dan menghantamkannya ke muka Kunimi. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Kunimi Ryuji terkejut. Kiba berdiri sambil memegang batang kayu. Lalu tidak membuang waktu, Kiba terus menghajar Kunimi. Meski diteriakin kalau itu curang. "Apa kau gegan otak, ha? Tidak ada wasit di sini. Lagi pula, kau duluan yang menyerang Hidetorasan pakai pipa besi," teriak Kiba di tengah amarahnya. Tak lama kemudian, Kunimi Ryuji sudah bersimbah darah dan tergeletak tak berdaya. Kiba menarik kerah baju Kunimi. "Aku respect sejak kau SMP, tapi kenapa sekarang kau jadi sampah begini, ha? Siapa orang yang sudah menyesatkanmu?" tanya Kiba dengan emosi. Kunimi berbisik pelan, dan Kiba langsung syok. Malam harinya, ada Kyuubi yang berlari terburu-buru mendatangi Kiba yang sudah menunggu di pinggir jalan. Kyuubi bertanya, "Apa Kiba sudah menemukan pelakunya?" "Kau tenang dulu, aliansi kelas 1, jauh di luar dugaanku. Mereka terdiri dari 6 sekolahan, ditambah beberapa SMP. Kalau dikumpulkan, mungkin bisa ada 600-an orang. Dan orang yang memimpin mereka bergerak dalam bayangan, tidak seperti kita yang suka bertarung begitu saja. Orang ini mirip iblis, seolah memang dilahirkan untuk hidup di dunia hitam," jelas Kiba. Kyuubi menendang tiang listrik sampai bergetar. "Beri saja aku nama," teriaknya. Kiba mengembuskan asap rokok dari mulut. "Kau tak akan menduga, Kotori. Pemimpin aliansi kelas 1 yang mencelakai Hidetorasan adalah temanmu, Asuma Ryo," kata Kiba yang jelas mengejutkan Kyuubi sampai terdiam. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi.